Selamat. Baik, saya mulai. Diklat implementasi pembelajaran dan pembuatan modul ajar Deep Learning, Jumat 28 Februari 2025. Yang terhormat Bapak Sri Wahono, kemudian yang saya hormati narasumber Ibu Asri Pujiastuti, serta Bapak Ibu para peserta diklat yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap puja dan puji kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia-Nya lah maka kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melalui aplikasi Zoom untuk mengikuti acara Diklat Implementasi Pembelajaran dan Pembuatan Modul Ajar Deep Learning Jumat 28 Februari 2025. Perkenalkan, saya Sri Datuti akan bertindak sebagai pembawa acara dan moderator pada kegiatan pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ketua Gumun, kemudian masuk ke acara inti berupa pemaparan materi oleh keynote speaker dan oleh Ketua Gumun, yaitu Bapak Sri Wahono. Selanjutnya penyajian materi oleh narasumber Ibu Asri Pujiastuti dan penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, acara pertama akan diawali dengan sambutan dari Bapak Ketua Gumun sekaligus sebagai keynote speaker. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau adalah Ketua Gumun, kemudian beliau juga pernah menjadi pengajar praktek, beliau juga fasilitator guru penggerak Angkatan 8 dan 10, beliau juga adalah instruktur dari PGP. Kepada Bapak Ketua, Bapak Siwahono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber Asri Pujiastuti, SPD MPD. Beliau adalah narasumber hebat ya, yang mungkin sudah sering kali tampil di kegiatan-kegiatan webinar baik di Sekup Surakarta dan sekitarnya maupun Sekup nasional. Yang kami hormati Ibu Sri Datuti, dosen Universitas Mahasaraswati, yang pada pagi hari ini mungkin agak berbeda jamnya. Mungkin sudah jam 10 ya Bu, di Bali ya. Ya Beliau Pak, kalau udah jam 10 Pak di Bali. adalah teman saya pada saat fasilitator Angkatan 8 ya, dikumpulkan di BPDB Jateng. Alhamdulillah sekarang bisa menjalin silaturahmi kembali walaupun hanya lewat online. Tapi harapannya nanti teman-teman semuanya yang berada di komunitas Mumun, khususnya dan di webinar, ya mudah-mudahan kita di kesempatan ini adanya webinar diklat implementasi pembelajaran dan modul ajar, pembuatan modul ajar deep learning ini sekaligus mengawali di kegiatan kita yang mungkin barangkali sudah lama sekali kita off, yaitu komunitas guru mengajar untuk Nusantara. Kami perkenalkan Bapak Ibu, mungkin ada teman-teman yang mungkin belum begitu familiar dengan istilahnya Gumun atau guru mengajar untuk Nusantara, di mana guru mengajar untuk Nusantara ini terbentuk pada saat COVID. Pada saat itu kita berniat untuk mengajar di teman-teman peserta didik, baik SD, SMP, SMA, SMK, dengan lewat online begitu. Dan Alhamdulillah sangat direspon sangat bagus oleh teman-teman guru se-Nusantara, sehingga
kemudian kegiatan itu berlanjut dengan adanya diklat-diklat, ya, diklat yang kita laksanakan pernah booming, yaitu pembuatan smart app kreator yang diikuti hampir sekitar 800 peserta. Dan waktu itu memang belum ada yang namanya guru penggerak, ya, belum ada kegiatan-kegiatan webinar yang semasif di zaman adanya PGP. Jadi mungkin dulu kegiatan-kegiatan webinar itu sangat langka, sangat eksklusif, sehingga ketika ada webinar banyak sekali yang mengikuti. Kalau mungkin dulu untuk teman-teman ASN, teman-teman PNS itu digunakan untuk penilaian angka kredit, ya, seperti itu. Dan barangkali ini seiring berkembangnya zaman dengan adanya COVID, ya, kemudian digulirkannya pembelajaran online, pembelajaran di rumah dan sebagainya, sehingga teman-teman hampir guru se-Nusantara itu bisa melakukan pembelajaran dengan daring dengan menggunakan platform apapun, ya. Kalau dulu kita sering menggunakan Webex, ya, sering menggunakan FCC, kemudian ada Zoom, ya, ada Gmeet, ada Microsoft 365 dan sebagainya. Ya. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman hampir semuanya bisa mempraktekkan kegiatan webinar, kegiatan pembelajaran dengan daring. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan adanya kegiatan yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu pendidikan guru penggerak, teman-teman komunitas di Guru Mengajar untuk Nusantara hampir semuanya aktif di kegiatan PGP, baik ada yang menjadi fasilitator, ada yang menjadi instruktur, ada yang menjadi peserta dan sebagainya. Dan testimoni dari teman-teman peserta komunitas Mumun waktu itu sangat bagus responnya, adanya kegiatan Gumun sedikit selangkah lebih awal untuk pembelajaran daring, sehingga mereka sangat berterima kasih dengan adanya Gumun sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan baik, ya, sehingga kemudian baru adanya PGP ini menambah kompetensi Bapak Ibu guru semuanya, begitu. Kemudian dengan adanya PGP sedikit demi sedikit lama-kelamaan ini komunitas guru mengajar Nusantara karena kesibukan masing-masing sehingga berhenti. Dan saat inilah karena teman-teman untuk pendidikan guru penggerak sepertinya sudah dihapuskan di Kementerian Pendidikan Dasar untuk eranya Pak Prabowo, sehingga di sini mungkin teman-teman sudah tidak begitu masif kegiatannya, sehingga kami mencoba untuk menghidupkan kembali komunitas guru mengajar untuk Nusantara ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan webinar yang kemarin sudah kita lakukan. Kegiatan webinar yaitu membuat presentasi kuisis bersama Ibu Sri Puji Rahayu dari Karanganyar. Kemudian ini untuk yang kedua kalinya setelah kegiatan ini aktif, yaitu kita akan melaksanakan pembelajaran webinar diklat implementasi pembelajaran dan pembuatan modul ajar deep learning. Bapak Ibu, pentingnya kita belajar terkait dengan pembelajaran pembuatan modul ajar deep learning itu adalah bahwa kita itu sebagai guru memang harus adaptif, ya, harus bisa segera menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan ataupun perubahan, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti nanti akan terjadi, ya. Dan perubahan masa depan terutama guru-guru di dalam pembelajaran itu sulit untuk diprediksi. Terkadang mungkin dengan adanya perubahan dari pejabat ke pihak kementerian akan juga berubah kebijakannya, seperti itu. Kita ikuti saja alur dari apa yang disampaikan oleh
kementerian, coba kita mencoba untuk bisa lebih adaptif untuk segera bisa menerapkan atau memposisikan diri kita di dalam pembelajaran yang mungkin sekarang baru digulirkan, yaitu terkait dengan pembelajaran deep learning begitu. Ya. Kemudian hal itu mungkin sekilas sedikit saya melihat bahwa kenapa kita menggunakan pembelajaran dengan deep learning, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu narasumber. Dari hasil PISA tahun 2022 itu 99% siswa atau murid kita itu tidak bisa menjawab soal-soal yang sifatnya itu hot ya. Jadi hanya berada di level 1 sampai 3 begitu ya. Dan 1% yang hanya bisa menjawab soal-soal hot ya, seperti itu. Salah satu latar belakang kenapa kemudian dari kementerian itu menggulirkan pembelajaran deep learning ya. Pembelajaran deep learning itu adalah pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna, menggembirakan, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Dan itu nanti insya Allah akan dikulik lebih jauh oleh Ibu narasumber kita, Ibu Asri Puji Hastuti dari SMK Negeri 7 Surakarta, yang mungkin beliau sudah mendapatkan pembekalan ataupun pembelajaran dari kementerian ya, seperti itu. Dan untuk teknis dari kegiatan diklat ini Bapak Ibu, nanti untuk sertifikat kita akan berikan sertifikat 32 JP, yaitu dari Yayasan Lembaga Gumun Indonesia atau YLGI. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa seiring dengan perkembangan waktu, komunitas Gumun waktu itu walaupun tidak ada biaya, kemudian kita menjual merchandise itu, kemudian hasil penjualan itu tidak kami gunakan untuk kepentingan pribadi, kita kumpulkan sampai sekitar 10 juta. Kemudian uang itu kami gunakan untuk mendirikan Yayasan Lembaga Gumun Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang kita komunitas guru mengajar untuk Nusantara itu ada payung hukumnya di SK Kemenkumham, yaitu dengan nama Yayasan Lembaga Gumun Indonesia. Dan itu adalah milik Bapak Ibu semuanya, bukan milik saya, karena memang pendanaan itu murni dari hasil penjualan Mercedes waktu itu, sehingga nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, khususnya diklat-diklat ataupun webinar-webinar yang mungkin nanti bisa mendukung aktivitas kegiatan Bapak Ibu. Dan sangat terbuka, silakan Bapak Ibu bagi yang punya kompetensi apapun nanti yang menunjang pembelajaran kita, tugas ini sebagai seorang guru, juga jadi mas makan kalau dia apa pak yang terlalu nih Pak Wahab, mohon maaf, ini masih mute. Mohon izin. Ya, sudah. Baik, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kita sudah punya payung hukum Yayasan Lembaga Gumun Indonesia. Silakan Bapak Ibu nanti dengan tangan terbuka, Bapak Ibu bisa mengembangkan potensinya, kemudian mengimbaskan apa yang Bapak Ibu pahami untuk ke peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di Nusantara ini. Saya kira demikian. Kemudian untuk teknis diklat ini Bapak Ibu, nanti setelah webinar Bapak Ibu tidak langsung mendapatkan sertifikat karena kegiatan diklat ini karena 32 JP itu harus paling tidak memenuhi yaitu standar 32 jam pelajaran. Artinya nanti
kita konotasikan 1 hari itu 8 jam, sehingga paling tidak ada 4 hari yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sertifikat 32 JP tersebut. 1 hari di kegiatan webinar ini, kemudian nanti 3 hari akan ada kegiatan yaitu penugasan terbimbing oleh Ibu Asri. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu konsultasikan ataupun koordinasikan di grup WA untuk penugasannya seperti apa. Nanti kami mohon manut kepada Bu Asri. Yang jelas kegiatan penugasan itu bukan untuk memberatkan Bapak Ibu, tetapi bagaimana upaya kita nanti Bapak Ibu akan bisa lebih memahami terkait dengan pembelajaran dan pembuatan modul ajar deep learning yang insya Allah nanti selangkah lebih maju sebelum mungkin Kementerian menggulirkan bagaimana bentuk modul ajar dan sebagainya tentang deep learning. Kita mencoba untuk lebih dulu mengetahui terkait dengan deep learning. Saya kira begitu Bapak Ibu untuk apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi siang hari ini. Kami nyatakan kegiatan Diklat Implementasi Pembelajaran dan Pembuatan Modul Ajar Deep Learning kami nyatakan resmi dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu silakan bisa mengikuti kegiatan Diklat ini mulai dari webinar sampai penugasan sampai selesai. Harapannya Bapak Ibu bisa tidak hanya mendapatkan sertifikat saja, tetapi benar-benar bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan pembelajaran deep learning dan bisa menerapkan, mengaplikasikan pembuatan modul ajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan bisa mengimbaskan ke teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Tuti. Baik, terima kasih Pak Waho untuk pembukaan dan juga arahannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu narasumber yaitu Ibu Asri, tetapi sebelumnya saya akan membacakan CV daripada Ibu narasumber. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 7 Surakarta, kemudian pendidikan beliau adalah S1-nya di Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian S2-nya di Universitas Muhammad Surakarta, kemudian beliau juga sebagai Ketua MGMP IPA SMK Kota Surakarta, beliau juga sebagai pengurus PGRI, kemudian beliau juga sebagai fasilitator RUTS atau Sekolah Anti Perundungan. Beliau juga sebagai instruktur public speaking dan juga personal branding Javacom Academy. Kemudian beliau juga sebagai dosen praktisi mengajar kampus Merdeka. Kemudian prestasi beliau juga sangat banyak ya Bapak Ibu. Beliau adalah penulis artikel Siamolek Rekfon Awisams Magazine 2023, kemudian nominator guru inspiratif, kemudian juara 3 lomba literasi, kemudian juara 3 Duta Bunda Baca Solo. Ini banyak sekali nih prestasinya ini. Kalau saya bacakan mungkin waktu kita nanti akan tersita banyak. Jadi ini mungkin beberapa saja yang akan saya bacakan daripada prestasi Ibu Asri. Kemudian beliau juga sebagai guru penggerak angkatan ke-4, kemudian pengajar praktek angkatan ke-11, juara 3 pidato bahasa Inggris, kemudian masih banyak sekali prestasi beliau. Mungkin itu sedikit CV daripada Ibu Asri yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bu narasumber, Ibu Asri, kami silahkan. Terima kasih Ibu Tuti selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta webinar pada pagi hari ini.
yang terhormat Bapak Wahono selaku Ketua Gumun, Ketua Yayasan Gumun, dan juga Ketua Panitia Penyelenggara Diklat pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Tuti selaku moderator dan juga Bapak Ibu peserta yang berbahagia dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini pagi yang luar biasa karena besok kita sudah menyambut bulan Ramadan ya. Jadi pagi ini kita mulai dengan belajar bersama, insya Allah juga memberikan berkah bagi kita semua karena sebagai guru kita dituntut untuk terus update pengetahuan dan juga menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi teladan yang baik untuk para generasi mendatang. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya materi kita pada pagi hari ini. Suara saya aman? Halo? Suara saya masih terdengar? Masih Ibu, masih. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Sudah Ibu, sudah. Baik. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama, mungkin juga nanti akan berdiskusi, bercerita tentang praktik baik di sekolah masing-masing, dengan mengambil tema implementasi pembelajaran dan pembuatan modul ajar deep learning. Jadi kegiatan kita nanti kurang lebih 3 hari ya. Hari pertama adalah webinar, kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Kemudian hari kedua dan ketiga nanti akan ada penugasan secara daring. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti. Nanti ada diskusi juga di grup terkait dengan modul ajar ataupun dengan pendalaman konsep tentang deep learning itu sendiri. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator, Ibu Tuti. Seperti yang disampaikan, nama saya Astri Pujiastuti. Saya merupakan guru SMK Negeri 7 Surakarta, Solo. Guru penggerak, pengajar praktik, aktif menulis juga, dan narasumber berbagi praktik yang berbagi bersama komunitas seperti saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, saya ingin kita lebih fokus, coba kita tebak-tebakan sedikit ya Bapak Ibu. Boleh kita menjawab di kolom chat, apa nama daerah di bawah ini yang terlihat di layar, di gambar? Boleh dijawab di kolom chat, silakan Bapak Ibu. Atau boleh juga diketikkan nama dan asal Bapak Ibu nih. Di sini saya pengen tahu dari mana aja nih peserta diklat kita pagi hari ini. Di sini sudah ada 52 peserta ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Apa nama daerah di bawah ini yang ditunjukkan oleh gambar? Kolom chatnya bisa kan ya? Bisa ya? Murakhilatus Zina Ulfa. Murakhilatus dari mana, Bu? Boleh Bapak Ibu sambil diketikkan juga di kolom chat nama beserta asal sekolahnya ya. Biar saya juga tahu ini Bapak Ibu dari mana aja sih ini ya. Sukabumi, jawabannya dari Bu Rohilatus, betul ya? Oke, kita ke slide selanjutnya. Nama kota di bawah ini. Apa nama kota di bawah ini Bapak Ibu yang ditunjukkan dengan gambar? Diperhatikan juga ada huruf yang diganti, ada huruf yang dihilangkan. Nah, kira-kira kalau diutak-atik itu nanti jadi nama kota apa ya Bapak Ibu? Silakan diketikkan aja. Bu Rusdiana sudah menjawab Madiun, Pak Susilo Madiun, Bapak atau Ibu Lehanarang Madiun. Oke, Pak Rahmat. Wah, udah banyak sekali, udah mulai fokus ini ya. Udah mulai banyak yang menjawab. Siap. Selanjutnya, negara apa nih? Nama negara di bawah ini. Ayo, cepet-cepetan Bapak Ibu. Silakan langsung diketikkan aja di kolom chat yang sudah tahu jawabannya. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, Puraki lagi ya. Singapura. Oke, terima kasih. Iya, banyak sekali nih yang sudah menjawab. Luar biasa, Bapak Ibu. Berarti sudah fokus ya pagi ini apa saja aktivitasnya Bapak Ibu. Kalau saya masih pakai kaos karena pagi ini ada kegiatan Jumat Sehat Pak Waho ya Bu Tuti di tempat saya. Jadi tadi dari Manahan saya langsung cus
membuka Zoom ini tadi. Jadi habis berkeringat olahraga, kita langsung olahraga otak ini. Oke. Iya, terima kasih Pak Rahmat dan Kang Yulianto dan Bapak Ibu yang sudah menjawab. Satu lagi kayaknya nih ya. Boleh satu lagi, silahkan dijawab. Apa nama negara di bawah ini? Yang ditunjukkan dengan gambar. Yang sudah tahu langsung jawab saja. Siapa yang paling cepat menjawab? Bu Nina, cepat sekali, luar biasa. Jerman, Jerman. Oke, Bu Fitriani, Bu Dewi, Pak Rahmat lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada yang menjawab. Bu Nur Akilah. Ya, sekarang Bapak Ibu coba tolong dong diketikkan di chat Bapak Ibu nama dan juga asal sekolahnya. Saya ingin menyapa dari kota mana saja ini yang sudah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Boleh? Saya ingin tahu, ingin membacakan. Bu Wahyudian dari mana? Bu Nur Akilah, Bu Dewi, ada Bu Fitriani, Pak Rahmat. Oke, Bu Fitriani dari Purwokerto. Jauh juga ya kalau dari Solo ya, Bu ya. Ada lagi siapa di sini? Dari SMP Boarding School Putra Harapan. Oke, ada Pak Ilham dari Sulawesi Tengah. Luar biasa. Ada Bu Ika Noprianti dari Sumedang. Wah, merata ini ya. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada Sulawesi. Bu Nani dari Sumedang. Ada Bu Diah Lucy dari Kepanjen Malang. Oke, yang Jawa Timur sudah hadir. Bu Wahyudian dari MTS Hidayatus. Solihin Gurah Kadiri. Oke, Kupang NTT juga ada nih. SMK Negeri 7 sama kayak saya ya Pak. Kemudian ada Bu Mujianti dari Yogyakarta, Bu Dewi dari Solo. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri. Kalau Bu Rohilatus tuh dari Kediri juga ya. Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pembahasan kita mengenai deep learning. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan saat ini banyak sekali mungkin pelatihan-pelatihan gitu ya, pemaparan tentang deep learning yang dibahas di mana-mana, sedang booming sebenarnya apa sih deep learning itu dan bagaimana untuk mengimplementasikan deep learning di kelas kita masing-masing dalam pembelajaran. Apakah kita selama ini sudah menerapkan deep learning atau mungkin ternyata masih jauh dengan harapan pembelajaran deep learning atau malahan sebenarnya deep learning itu sama kayak pembelajaran di kurikulum sebelumnya, hanya ganti nama saja. Nah, coba kita kupas ya Bapak Ibu. Hari ini saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Ya. Kalau deep learning itu mengharuskan siswa memahami semua materi di buku dan menghafalkannya. Bapak Ibu setuju nggak sih kalau pembelajaran itu mengharuskan siswa harus memahami semua materi di buku, bahkan menghafalkannya. Mungkin saat kita sekolah dulu tuh kita sering menghafal ya, apalagi kalau pelajaran sejarah, IPS gitu. Itu sering kita menghafal. Hampir semua materi kita hafalkan. Nah, ini Bu Fitri menjawab tidak setuju. Kemudian Bu Dia rata-rata menjawab tidak setuju. Oke, selanjutnya deep learning hanya berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam meniru kerja otak manusia. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Deep learning itu hanya berkaitan dengan AI. Apakah betul? Tidak setuju. Ada lagi yang menjawab tidak setuju lagi. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Setuju atau tidak, deep learning ini merupakan pendekatan pembelajaran mengenai pemahaman konsep secara mendalam. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Merupakan pendekatan pembelajaran pemahaman konsep secara mendalam. Setuju. Oke, siap. Lanjut. Setuju atau tidak kalau deep learning ini merupakan pengganti kurikulum Merdeka sebelumnya? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Apakah deep learning ini sebagai pengganti atau bukan? Tidak. Iya, banyak yang sudah paham ya. Jadi
deep learning ini bukan kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan. Kalau di Indonesia sendiri, pendekatan kurikulum itu sudah sejak tahun 70-an, 80-an itu sudah berganti-ganti ya. Banyak pendekatan yang dilakukan, mulai dari CBSA, cara belajar siswa aktif, ada PAIKEM, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada PAIKEM, kemudian ada kurikulum Merdeka, Kurtilas, dan sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang kemudian ini ya Bapak Ibu memperbarui kurikulum sesuai dengan tantangan zaman saat ini. Dicoba dulu dari SMK Negeri Ngargoyoso, siapa nih? Oke, selanjutnya, setuju atau tidak Bapak Ibu kalau untuk mengajar deep learning itu membutuhkan aplikasi yang canggih dan berbiaya mahal? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Kalau deep learning itu harus mahal, alat-alatnya harus canggih? Tidak. Oke, tidak Bu Yanti, Bu Ulfa, Bu Nani, tidak. Ya, siap. Bapak Ibu yang lain yang belum menjawab boleh ya bergabung juga untuk mengetikkan di kolom chat ya. Next, mari belajar deep learning secara deep learning. Apa artinya Bapak Ibu? Bapak Ibu, sekarang walaupun deep learning ini sedang dibahas di mana-mana gitu ya, deep learning ini menjadi sesuatu yang hits, yang marak untuk dibahas dalam berbagai webinar, banyak kemudian pakar-pakar deep learning dadakan gitu ya. Tapi mari kita belajar deep learning ini secara deep learning. Artinya kita juga mempelajari deep learning bukan hanya sekedar terminologi, istilah, hal yang baru gitu ya. Tetapi kita memahami prinsip secara mendalam lebih penting daripada hanya sekedar mengikuti tren yang saat ini sedang booming tentang deep learning ini. Apa sih sebenarnya konsep deep learning? Prinsipnya bagaimana? Itu yang penting, bukan hanya sekedar mengikuti trennya saja. Yang kedua, untuk belajar kita tidak harus buru-buru Bapak Ibu, karena sekarang udah deep learning, jadi buru-buru harus paham tentang deep learning, akhirnya referensi yang digunakan tidak sesuai gitu ya. Tetapi sebenarnya kita boleh kok pelan-pelan saja belajar tentang deep learning ini secara bertahap gitu, yang nantinya keterampilan yang kita dapatkan itu akan kita implementasikan secara berkelanjutan dan juga secara terintegrasi dalam praktik mengajar kita di kelas. Dan tentunya kita juga perlu menyeimbangkan antara pemahaman teori dengan praktik langsung. Karena kalau cuma teori aja itu ya nonsens, nggak akan ada gunanya. Tapi kalau kita praktik nggak ngerti teori dan konsepnya, nggak ngerti referensinya, itu juga berbahaya. Maka kita juga bisa menggabungkan antara teori dengan praktik. Dan dengan memahami konsep yang baik, kita akan mampu menyesuaikan metode deep learning ini sesuai dengan lingkungan belajar, sesuai dengan karakteristik peserta didik kita di kelas, sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita menuju ke pembahasan tentang deep learning, ini ada sedikit penggambaran tentang peran otak dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar juga ya, tadi disampaikan Pak Wahyu juga, bahwa dalam deep learning itu ada prinsip pembelajaran, kemudian ada pembelajaran yang mengoptimalkan kerja olah hati, olah rasa, gitu ya, olah pikir, dan olahraga. Di sini bukan hanya soal ranah kognitif saja, bukan hanya psikomotorik saja, tetapi kita juga mendekati peserta didik secara memuliakan atau memanusiakan. Nah, untuk itu olah rasa itu di sini juga penting Bapak Ibu. Maka sebagai manusia, kita mengenal otak kita itu punya 3 lapisan ya. Di paling depan itu ada neokorteks. Itu yang berhubungan dengan inteligensi, di mana kerja otak depan itu berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang. Sedangkan otak tengah, atau kita menyebutnya sebagai otak mamalia atau sistem limbik, ini berfungsi sebagai otak yang mengendalikan emosi kita. Ada sedih, ada senang, bahagia, excited gitu ya. Itu ada di sistem limbik. Sedangkan otak reptil, ini otak yang bekerja seperti hewan. Artinya ketika ada sebuah tantangan atau sebuah ancaman, maka kita tanpa berpikir secara refleks kita bisa menghindar atau kita bertahan. Itu otak reptil. Nah, dalam proses pembelajaran mendalam ini kita mengoptimalkan kerja 2 otak yang pertama tadi Bapak Ibu, yaitu neokorteks dan otak mamalia atau sistem limbik. Karena apa? Selain kita
kita memberikan pembelajaran yang akan melatih secara kognitif ya pemikiran secara intelektual siswa, tapi kita juga mengasah olah rasa tadi. Olah rasa itu ada emosi, ada pusat kasih sayang di dalam otak limbik itu yang kemudian kita optimalkan dengan menyentuh secara langsung kepada peserta didik kita gitu. Nah, dan juga secara psikologis ternyata dengan memfasilitasi pendengaran, penglihatan dan gerakan itu ada sebuah permainan juga itu membantu semakin banyak indera yang terlibat semakin mudah anak menyerap pembelajaran. Maka kalau di tingkat PAUD, TK gitu anak itu diajak belajar sambil bermain. Mereka akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran itu ketika mereka hands on atau melakukan secara langsung gitu, memegang langsung, melakukan langsung, praktek secara langsung. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin mudah dalam proses belajar mereka. Bapak Ibu ketika deep learning itu dimunculkan, memang jujur saya merasa bingung gitu. Karena setahu saya, di awal-awal saya tahu deep learning itu kaitannya sama ini, artificial intelligence gitu. Deep learning itu kaitannya dengan program komputer yang meniru otak manusia. Maka di sini ada dua perspektif tentang deep learning Bapak Ibu. Yang pertama secara teknologis. Deep learning dari perspektif teknologis ini membahas deep learning yang berhubungan dengan AI. Memproses, memahami data dalam jumlah besar atau kita sering menyebutnya sebagai big data. Kemudian ada kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, ada algoritma. Bapak Ibu kan biasa menggunakan media sosial gitu ya, atau mungkin menggunakan platform. Nah, apa yang pernah Bapak Ibu buka, apa yang pernah diketik, itu biasanya nanti akan muncul hal serupa di layar di layar handphone Bapak Ibu. Kenapa? Karena data-data sebelumnya itu sudah diambil, direkam oleh algoritma. Bapak Ibu hari ini mencari sepatu gitu misalnya. Nah, besok lagi tanpa dicari akan ada postingan serupa tentang sepatu yang muncul di media sosial Bapak Ibu. Itu namanya algoritma. Nah, di sini juga ada ekstraksi pada big data, ada layer-layer lapisan-lapisan program komputer yang nanti kemudian akan diekstraksi dan akan menerjemahkan sistem gitu menjadi tiruan kecerdasan otak manusia. Nah, program-program secara otomatis itu juga deep learning Bapak Ibu. AI, kemudian mengidentifikasi wajah, kemudian mungkin ada CCTV, tempat parkirnya secara otomatis gitu, itu AI. Nah, deep learning yang kedua itu dari perspektif pedagogis. Tentunya kita kesampingkan dulu yang deep learning dari perspektif teknologi Bapak Ibu ya. Saat ini kita membahasnya adalah deep learning dari perspektif pedagogis karena berkaitan dengan tugas kita sebagai guru untuk mengajar di kelas. Terkait dengan pendekatan, strategi, model gitu yang akan kita lakukan di kelas dalam pembelajaran. Tentunya deep learning dari perspektif pedagogis ini adalah tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berkesan. Berkesan bukan hanya pembelajaran yang menyenangkan, bukan hanya berkesadaran dan bermanfaat, tapi juga berkesan. Artinya pembelajaran itu akan terus-menerus diingat oleh peserta didik, akan berkesan dan selalu mereka akan mengenang gitu ya apa yang sudah kita sampaikan meskipun mereka sudah lulus nantinya. Yang kedua terkait dengan pengalaman real. Nah, tadi bukan hanya tentang teorinya saja, tetapi juga hands-on atau praktik pengalaman langsung yang kemudian pembelajaran itu bisa dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata. Gitu. Dan yang paling penting juga dalam deep learning ini pembelajarannya dibangun oleh kemampuan kognitif dan emosi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ada kerja otak ya, neokorteks dan otak limbik atau mamalia yang kemudian sangat berperan di dalam kognitif dan emosi peserta didik, di mana otak limbik sebagai pusat kasih sayang yang menentukan peserta didik itu bisa belajar dengan rasa senang, bahagia, terlibat atau ada engagement dengan guru dan interaktif. Nah, Bapak Ibu, referensi yang digunakan untuk deep learning ini adalah buku karangan dari Michael Fullan, Joan Quinn, dan John McEachen. Nah, ini adalah buku tentang New Pedagogies for Deep Learning ya.
di sini judulnya Engage the World, Change the World. Nah, ini adalah salah satu referensi yang digunakan di dalam naskah akademik yang saat ini sudah terbit. Kalau di bulan Januari kan itu sudah ada naskah akademik tentang deep learning ya Bapak Ibu. Nah, di bulan Februari ini ada lagi naskah akademik yang sudah diperbarui, sudah lebih update gitu. Dan di situ sudah banyak referensi yang di-update. Mengapa deep learning? Tadi disampaikan Pak Wahono ya, bahwa di Indonesia para pelajar di Indonesia itu ternyata ketika diberikan soal itu hanya kurang dari 1% yang bisa menjawab soal-soal dengan tingkatan soal tingkat tinggi atau high order thinking skill (HOTS). Sedangkan 99%-nya itu hanya bisa menjawab soal dengan level 1-3 gitu. Jadi ternyata kemampuan berpikir tingkat tinggi di negara kita itu, anak-anak kita itu masih kurang, sehingga deep learning ini dirasa perlu untuk bisa melatih bagaimana anak agar bisa memiliki pembelajaran yang lebih mendalam, berpikir kritis gitu ya. Nah, ini juga merupakan jawaban atas tantangan berupa perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah VUCA ya. VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat banyak kebijakan, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak bisa kita prediksi. Dan juga ambigu, kadang kita sulit untuk membedakan mana ini yang benar, mana yang belum valid gitu ya. Nah, tadi malam saja saya membaca sebuah berita di media sosial tentang perubahan P5 menjadi P7. Nah, coba siapa di sini yang sudah membaca beritanya Bapak Ibu ya? Ini baru banget, baru kemarin sore saya baca, entah seperti apa nanti kita tunggu aja ya. Yang jelas kita sebagai guru juga harus update apa yang hal-hal yang terbaru berkaitan dengan kurikulum saat ini supaya tidak tertinggal informasi gitu. Tapi kita juga tidak usah terburu-buru untuk kemudian heboh gitu, apa ini, apalagi ini gitu ya. Kita lihat dulu, kita wait and see, dan kalau kita bisa implementasikan yang terbaik untuk pembelajaran, mengapa tidak gitu. Tentu saja selain perubahan masa depan yang sulit diprediksi, Indonesia ini juga memiliki bonus demografi di tahun 2035 nanti, dan memiliki cita-cita memperoleh ini ya, generasi emas, yaitu generasi di mana jumlah populasi di Indonesia itu didominasi oleh mereka yang berusia produktif gitu. Yang saat ini kita sebut sebagai Gen Z ya Bapak Ibu ya. Nah, permasalahan mutu pendidikan di Indonesia masih ada masalah terkait literasi, numerasi, seperti tadi saya sampaikan, high order thinking skill, dan juga ketimpangan mutu pendidikan, di mana slogan atau jargon kurikulum saat ini itu adalah pendidikan yang bermutu untuk semua. Jadi pendidikan itu bukan hanya bermutu saja, tetapi juga harus merata. Untuk bisa meratakan pendidikan tentunya apa? Yang pertama adalah menciptakan guru-guru pendidik yang berkualitas gitu. Nah, untuk itu sudah tepat Bapak Ibu berada di sini saat ini untuk belajar, untuk bisa mengupgrade kompetensi terkait dengan kompetensi kita sebagai pendidik. Kompetensi masa depan. Ini tadi tentang deep learning. Kenapa perlu deep learning ya Bapak Ibu untuk menjawab tantangan masa depan. Nah, berkaitan dengan deep learning juga, saat ini ada sebuah pergeseran transformasi guru dalam pembelajaran mendalam. Jadi, kalau dulu guru mengajar di kelas gitu ya, semua kebijakan itu ditentukan oleh pemerintah pusat, kemudian guru itu hanyalah sebagai eksekutor, guru itu hanyalah sebagai pelaksana dalam kebijakan, maka di kurikulum pembelajaran mendalam atau deep learning yang terbaru ini, guru memiliki 3 fungsi atau 3 peran. Yang pertama, sebagai aktivator. Apa artinya Bapak Ibu? Jadi guru ini mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar yang kemudian harus didengarkan ceramahnya di depan kelas gitu ya. Sekarang sumber belajar itu banyak sekali. Bahkan peserta didik kita bisa memanfaatkan berbagai tools seperti AI gitu ya, kemudian aplikasi-aplikasi digital, media pembelajaran, dan sebagainya. Sekarang kalau AI ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot, ada Meta AI, dan banyak lagi. Namun tentunya kita sebagai guru harus mendampingi ya proses mereka belajar itu, apalagi dengan penggunaan AI saat ini, sehingga mereka tetap
tidak malas untuk berpikir walaupun dibantu oleh asisten AI ya Bapak Ibu. Nah, jadi AI atau teknologi ini hanyalah sebagai alat, sebagai asisten saja, tapi kreativitas, prakarsa, ide itu tetap ada pada manusianya gitu, pada peserta didik, dan juga inovasi guru sangatlah dibutuhkan. Yang kedua, kolaborator. Jadi guru tidak bisa membangun sebuah ekosistem pembelajaran yang baik secara sendiri, tapi guru butuh untuk berkolaborasi. Saat ini sudah terjalin kolaborasi yang cukup keren gitu antara Yayasan Gumun atau komunitas belajar guru mengajar untuk Nusantara. Tadi disampaikan Bapak Ketua ya, Pak Waho, bahwa Gumun ini adalah pionir. Saya mengenal Gumun ini tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum COVID melanda ya, 2018-2019. Saya aktif juga ikut saat itu kerjasamanya dengan kolaborasi Sea Molek ya Pak ya. Kemudian kita menggunakan banyak sekali ternyata tools-tools digital yang bisa dimanfaatkan dan membuat kita jadi melek digital itu ya karena Gumun ini pertamanya, sebelum ada guru penggerak, sebelum ada komunitas ini itu Gumun ini udah pertama sebagai pionir ya. Dan saya bangga juga menjadi bagian dari Gumun ini karena saya melihat alumni Gumun sekarang sudah banyak yang menjadi guru-guru sukses. Seperti saya melihat ada guru duta teknologi itu juga dari Gumun, ada instruktur macam-macam ya, ada instruktur kuisis dan sebagainya, luar biasa. Jadi ini Gumun ini adalah nenek moyangnya komunitas belajar ini ya, sebelum sekarang sudah banyak menjamur di mana-mana. Oke, itu tadi kolaborasi. Nah, seperti ini harus kita pertahankan Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan kolaborasi antara Gumun, guru-guru peserta yang sudah bergabung di sini, mereka mungkin juga punya komel yang kemudian bisa berkolaborasi bersama. Jadi bukan hanya guru sendiri saja yang harus membangun ekosistem pembelajaran yang mendalam ini, tetapi juga harus ada kerjasama baik dengan orang tua, keluarga, masyarakat. Sekarang juga banyak komunitas ya. Saya sendiri juga aktif dalam komunitas literasi Bapak Ibu di Kota Solo, namanya Read Aloud Surakarta, Read Aloud Soloraya. Jadi kami juga aktif, kemarin kami juga memberikan literasi Read Aloud untuk sekolah murid merdeka bekerjasama dengan Gramedia. Nah, jadi ada pihak-pihak yang bisa kita ajak bareng untuk berkolaborasi untuk memberikan pengalaman praktis dan juga memberi umpan balik. Yang ketiga, peran guru adalah sebagai culture builder atau pembangun kebudayaan. Kita itu nggak main-main ya peran kita di dalam pendidikan Bapak Ibu. Kita membangun kebudayaan. Saat ini mungkin miris ya kalau melihat bagaimana guru di media sosial itu dirundung gitu, banyak yang membuli gitu. Sementara sebenarnya tugas guru itu luar biasa dalam menjadi garda terdepan pendidikan Indonesia, transformasi pendidikan ini. Maka kita sebagai guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik dalam belajar, khususnya juga bagaimana kita meningkatkan kepercayaan peserta didik, membangun konsep diri peserta didik, dan juga melatih kemandirian mereka, menguatkan karakter peserta didik sesuai dengan apa Bapak Ibu? 6C, keterampilan di abad 21. Apa itu 6C? Nanti kita bahas. Nah, masih berkaitan dengan peran guru. Kalau dulu guru itu kalau dibuat di piramida itu letaknya paling bawah ya Bapak Ibu. Jadi di atas ada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, ada kepala sekolah, dan terakhir guru. Maka untuk saat ini guru itu ada di paling atas dan luas, paling lebar, paling luas gitu. Piramidanya terbalik. Di perubahan peran guru di dalam ekosistem pembelajaran mendalam di sini, guru ini mendapatkan peran yang sangat luas. Jadi bukan hanya sebagai transfer pendidikan saja, transfer pembelajaran, tapi guru di sini bukan sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan saja, tapi guru memiliki ruang lebih luas untuk bisa memberikan peran dalam ekosistem pembelajaran. Karena guru ini adalah aktor yang paling paham dengan kondisi dan karakteristik murid gitu. Murid kita sangat berdiferensiasi sehingga kitalah yang paling memahami tentang murid kita, maka kita yang paling tahu apa metode, pendekatan, strategi pembelajaran yang paling pas yang bisa kita berikan untuk murid-murid gitu ya. Jadi
itu tadi guru harus dikuatkan, memiliki otonomi, memiliki kebebasan untuk menyampaikan inisiatifnya gitu, terlibat di dalam penyusunan kebijakan dan juga kurikulum sekolah, baik satuan pendidikan maupun sampai di pemerintah pusat gitu ya. Dan guru memiliki kemandirian, kemerdekaan sesuai dengan karakter murid gitu, sehingga guru itu memiliki banyak kewenangan untuk bisa melakukan inovasi, Bapak Ibu. Ini hal yang paling besar ya, paradigma yang mungkin membuat kita jadi lebih bernafas lega bahwa ternyata guru itu sedemikian besar perannya di dalam kurikulum dengan pendekatan mendalam ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal landasan filosofis Ki Hajar Dewantara ya, ada pendidikan yang memuliakan, memanusiakan, pendidikan yang berpusat pada murid, menghamba pada murid, murid itu bukan tabula rasa dan segala macamnya. Maka di dalam pembelajaran mendalam ini filosofisnya lebih banyak, lebih luas. Selain pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita juga ada pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana perpaduan antara pemikiran KHD dan Ahmad Dahlan ini adalah pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat yang berkemajuan, sehingga mereka memiliki kesadaran kolektif. Jadi belajar bukan hanya tentang mendapatkan pembelajaran secara individu saja, sampai di situ selesai, tidak, tetapi diharapkan peserta didik setelah belajar itu mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajarinya dengan memiliki kesadaran kolektif, hidup bermasyarakat. Nah, kemasyarakatan ini merupakan salah satu juga dari 7 kebiasaan anak hebat ya Bapak Ibu, dan juga kewargaan ini merupakan salah satu unsur dari 8 profil lulusan atau dimensi lulusan yang terbaru ini. Maka diharapkan peserta didik ini bisa menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya untuk kemudian dikontekstualisasikan di dalam hidup bermasyarakat dengan relevan dengan pengalaman hidupnya sehari-hari. Nah, kemudian filosofi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu membentuk manusia beriman, bertakwa dan sejahtera melalui pendidikan inklusif, bermutu dan relevan. Ini sudah sangat holistik, ya, sudah mencakup semua filosofi pendidikan. Dan menurut Hattie Endonok, Parker, dan Winch, itu pembelajaran mendalam meliputi pemahaman dan keterkaitan hubungan antara pengetahuan konseptual dan prosedural dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan konseptual pada konteks yang baru. Jadi bukan hanya kita berikan teori, kemudian teori itu dipraktikkan, kemudian selesai. Tidak. Ketika seorang anak sudah bisa memahami konsep, sudah bisa mempraktikkan, maka ada satu lagi, yaitu menerapkan pengetahuan yang sudah dipraktikkan tersebut ke dalam situasi yang berbeda. Kalau ini menurut Prof. Kali, yang saya pelajari dalam design thinking atau understanding by design, itu namanya adalah transfer. Jadi kita contohkan, analogikan gini ya Bapak Ibu. Ada murid yang belajar menyetir mobil, pasti dia sudah tahu alat-alat yang ada dalam mobil itu, gitu, dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setelah tahu, dia akan mempraktikkan, dia akan mulai gitu mengemudikan mobil tersebut di jalan raya, jalan yang lurus, halus, mulus gitu. Nah, setelah itu selesai, apakah itu sudah disebut sebagai kompetensi bahwa dia sudah belajar mendalam? Belum. Nah, ketika dia sudah belajar mendalam, maka anak tersebut bukan hanya bisa membawa kendaraan itu di jalan raya yang mulus, yang lurus, tapi dia juga bisa membawa mobil itu untuk dikendarai di jalan yang medannya sangat berbeda, mungkin medannya naik turun, jalannya bergelombang, kemudian licin dan sebagainya. Jadi ketika pengetahuan tidak hanya diperoleh kemudian dipraktikkan, nah pembelajaran dalam ini lebih jauh lagi adalah menerapkan pengetahuan yang sudah didapat pada situasi yang baru. Itu namanya adalah transfer skill. Masih berkaitan dengan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat definisinya, pembelajaran mendalam ini memuliakan ya, pembelajaran yang pendekatan memuliakan, menekankan pada penciptaan suasana belajar yang bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Kita menyebutnya full gitu ya, ada mindful,
berkesadaran, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Melalui tadi ada olah pikir, intelektual, kemudian ada olah hati, etika, spiritual, olah rasa, estetika, atau juga emosional, dan olahraga, kinestetik secara fisik. Nah, itu kemudian secara holistik terpadu diintegrasikan menjadi sebuah pembelajaran dengan pendekatan yang mendalam tadi. Di sini kalau saya buat ilustrasi seperti ini, kalau saya tampilkan begini mungkin akan lebih mudah dipahami. Kita mulai dari sebelah kiri, di sini ada pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip ya Bapak Ibu. 3 prinsip pembelajaran mendalam adalah berkesadaran atau mindful, bermakna meaningful, menggembirakan joyful. Ini sudah Bapak Ibu sudah hafal ini semuanya ya. Sudah sering mendengar gitu ya. Oke, kemudian di situ untuk bisa mengimplementasikan itu, maka kita mengoptimalkan kemampuan anak dalam olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi semua dalam diri anak tersebut itu dioptimalkan, bukan hanya sekedar kognitif, tapi juga karakter, hati, emosi gitu ya, kemudian fisiknya juga. Nah, 7 kebiasaan anak hebat itu juga ada olahraga ya Bapak Ibu ya, ada ibadah, itu sudah mencakup semuanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Apa saja coba Bapak Ibu 8 dimensi profil lulusan? Coba boleh diketikkan di kolom chat kalau yang sudah tahu. Ada apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreativitas, oke. Ini hampir sama ya Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila, tapi ada beberapa yang berbeda. Apa itu? Nah, kalau di situ ada kreativitas, ada kemandirian, kemudian ada kolaborasi, komunikasi, ada juga kewargaan atau citizenship ya, dan ada kesehatan. Itu yang berbeda. Nah, ini tadi saya sebutkan ada kompetensi ABA 21 yang merupakan kompetensi dari deep learning. Menurut Michael Fullan itu, jadi deep learning berbeda dalam sifat dan cakupannya dibandingkan dengan inovasi pendidikan lainnya. Deep learning ini sebenarnya juga sudah diterapkan di beberapa negara ya Bapak Ibu, seperti Inggris, Jerman, Australia, Korea Selatan gitu ya, dan di Norwegia yang paling banyak mengimplementasikan deep learning ini. Nah, di sini ada 6 kompetensi global yang diharapkan menjadi wujud dari hasil pembelajaran deep learning. Yang pertama karakter. Tentunya kita merupakan negara Indonesia ini memiliki jati diri yang tentunya harus dijaga. Walaupun kita kompetensinya global, tapi kepribadiannya tetap kepribadian bahasa Indonesia. Untuk itu karakter ini juga harus terus-menerus dikembangkan, seperti mengembangkan tanggung jawab, empati, integritas ya, moral, akhlak itu merupakan tugas yang sangat mungkin saat ini berat ya untuk guru-guru. Kemudian yang kedua, citizenship, kewarganegaraan global, di mana peserta didik dilatih untuk memahami dan berkontribusi pada isu-isu lokal dan juga global. Yang ketiga, kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada komunikasi. Ini adalah skill yang paling penting karena tidak ada profesi di dunia ini yang tidak membutuhkan skill komunikasi ya Bapak Ibu. Komunikasi adalah skill yang dibayar paling mahal, yang bisa menentukan relasi kita dengan orang lain gitu, yang bisa menjadi branding diri kita, itu adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi peserta didik bisa menyampaikan ide-idenya secara efektif gitu ya. Kemudian kreativiti atau kreativitas untuk menciptakan solusi baru dan critical thinking, menganalisis informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Saat ini pemikiran kritis ya, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Di era sekarang di mana informasi mengalir deras dan kadang-kadang sulit untuk dibedakan mana informasi yang valid dan mana yang hoax. Tanpa berpikir kritis, maka akan kita bisa menjadi korban dari informasi yang begitu deras ini, sehingga kita butuh untuk bertanya, kita butuh untuk menganalisis apa informasi yang kita terima, kemudian kita compare, kita bandingkan, kita kemudian kita telusuri, kita riset dulu gitu. Jangan mudah terpercaya, jangan mudah
terkena hoax gitu. Apalagi sekarang juga banyak konten-konten yang menggiring ke opini yang buruk tentang pendidikan. Nah, itu sangat bahaya ketika pelajar itu menelan mentah-mentah gitu ya, Bapak Ibu. Jadi mereka untuk berpikir kritis ini sangat penting supaya mereka bisa menentukan keputusan yang tepat bagi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah juga tidak asing dengan gambar ini ya. Ini adalah gambar kerangka pembelajaran deep learning. Di situ mulai dari luar ke dalam ada lapisan-lapisan ya. Dari luar itu ada yang namanya kerangka pembelajaran deep learning framework gitu, ada praktik pedagogis berkaitan dengan kompetensi guru dalam mengajar gitu ya, berkaitan dengan pendekatan kita dalam pembelajaran, apakah kita menggunakan problem based learning, project based learning, atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, inquiry dan sebagainya. Yang kedua, itu ada lingkungan pembelajaran, ini tidak kalah penting, jadi lingkungan sekolah juga lingkungan bukan hanya secara offline ya, tapi juga online seperti learning management system, platform-platform yang digunakan dalam pembelajaran ini termasuk juga lingkungan pembelajaran di sini. Yang ketiga, kemitraan pembelajaran, di mana tadi saya sebutkan bahwa di dalam deep learning ini tidak hanya guru yang berperan di situ, tapi juga bagaimana guru bisa bermitra dengan baik itu warga sekolah, keluarga, orang tua siswa, komunitas, masyarakat, profesi, para praktisi yang bisa bekerja sama untuk berkolaborasi bersama di dalam pembelajaran gitu. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan digital. Sekarang sudah banyak platform, kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Teknologi yang sudah canggih ini hendaknya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai tools, alat bantu gitu. Jangan malah menggantungkan pada AI ya Bapak Ibu. Wah, malas mikir nih ketik aja di AI. Tapi bagaimanapun secanggih apapun AI itu mereka juga bekerja berdasarkan perintah kita. Maka mau hasil dari AI itu bagus atau tidak itu juga tergantung dari instruksi atau prompt yang kita buat gitu. Nah, untuk itu inovasi ataupun kreativitas guru ini masih merupakan hal yang paling penting. Kemudian yang bagian dalamnya lagi itu ada yang namanya pengalaman belajar Bapak Ibu, yaitu mulai dari memahami. Nah, setelah paham, ada mengaplikasi, menerapkan, dan kemudian merefleksi. Tidak terhenti pada penerapan ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga harus bisa merefleksikan bagaimana pengetahuan yang saya dapat ini bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari saya, gitu. Apakah hal yang sudah saya pelajari ini berguna dalam hidup nantinya, ataukah saya udah belajar mati-matian tapi ternyata dalam praktik dalam kesehariannya malah tidak digunakan gitu. Nah, itu adalah merefleksikan. Jadi relevansi apa yang didapat antara pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman dunia nyata. Kemudian di dalamnya lagi ada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sudah paham ya Bapak Ibu? Kemudian di sebelahnya lagi, dalamnya lagi itu ada 8 dimensi lulusan, profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada kolaborasi, ada komunikasi, kreativitas, kemandirian. Nah, kalau profil pelajaran Pancasila itu kan ada gotong royong dan berkebinekaan global ya. Di sini tidak ada, tidak ada itu, hanya ditambah dengan kesehatan dan kewargaan ini. Nah, mungkin Bhinneka Tunggal Ika maksudnya di keluargaan itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian gotong royong itu juga masuk ke dalam kolaborasi. Nah, jadi keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kewargaan, kesehatan, dan penalaran kritis. Ini adalah 8 profil lulusan yang diharapkan menjadi output dari pembelajaran mendalam. Begitu. Nah, selanjutnya tentang pengalaman belajar tadi yang sudah kita pelajari di depan tadi ya Bapak Ibu, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di sini kalau kita breakdown, memahami ini ada 3 fase. Yang pertama adalah foundational knowledge, di mana ada pengetahuan esensial dasar itu yang dipahami oleh peserta didik, yang kemudian menuju ke fase berikutnya adalah applied knowledge, ada pengetahuan aplikatif setelah didapat kemudian diaplikasikan, diterapkan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan
humanistic knowledge atau pengetahuan karakter, nilai dan karakter. Nah, jadi sudah menyeluruh, tidak hanya kognitif yang dilatih, tidak hanya aplikatif atau praktik, tapi juga pengetahuan itu akan membentuk karakter peserta didik. Bagaimana dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa, peduli pada sesama, memiliki empati, gitu. Nah, di refleksi ini peserta didik kemudian bisa meregulasi diri, bisa memiliki otonomi terhadap dirinya sendiri, mempunyai konsep diri yang kuat. Nah, ketika peserta didik sudah memiliki konsep diri, dia akan menunjukkan dalam perilaku. Nah, perilaku itu akan menjadi visinya dia, kemudian akan timbul motivasi intrinsik yang ada dari dirinya sendiri. Ketika dia mau belajar itu bukan atas dorongan orang lain, tetapi atas kemauannya sendiri. Bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dia belajar, kenapa sih kamu belajar? Ya karena saya sudah sampai sekolah, bukan seperti itu ya. Tapi dia memang ingin mempelajari hal tersebut karena ada keinginan untuk tahu lebih banyak tentang itu dan menjadi passionnya gitu. Passion itu hal yang membuat kita senang melakukannya meskipun tidak disuruh oleh orang lain, meskipun tidak dibayar gitu ya, dan kita mau sepenuh hati melakukannya. Itu namanya passion. Selanjutnya tentang prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Apa artinya berkesadaran? Bagaimana kita mengkondisikan peserta didik untuk hadir sepenuhnya ketika belajar gitu ya, bisa meregulasi diri, dia tahu posisi dirinya, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan kemerdekaan dalam belajar itu adalah ketika peserta didik mampu mengatur dirinya sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri gitu ya. Kemudian juga memahami tujuan pembelajaran, motivasi intrinsik tadi, dan dia tahu strategi belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Itu yang namanya berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Jadi pembelajaran yang sudah didapatkan itu tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga diterapkan dalam situasi nyata, memiliki kontekstual ya, atau relevan dengan pengalaman hidupnya sehari-hari. Kemudian menggembirakan, suasana belajar itu harus positif, menantang, menyenangkan dan memotivasi, dan juga terhubung secara emosional antara guru dan siswa yang lain, sehingga mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Nah, kalau tadi ada pembelajaran mendalam atau deep learning, maka ada juga yang namanya surface learning, Bapak Ibu. Apa itu surface learning? Nah, surface learning itu adalah pembelajaran permukaan. Apakah kalau sudah ada deep learning atau pembelajaran mendalam, maka surface learning itu tidak penting lagi? Tentu tidak ya. Jadi, peserta didik ini perlu juga menghafal informasi atau memahami konsep secara permukaan dulu sebelum memahaminya lebih dalam lagi dan menghubungkannya antara materi satu dengan yang lain dalam koneksi antar materi. Gitu, sehingga dia bisa menerapkan dalam konteks lain, dalam transfer yang berbeda tadi saya sebutkan ya. Maka surface learning ini diperlukan untuk yang pertama, ketika memperoleh informasi baru, mengenal konsep dasar sebelum melangkah lebih jauh ke pemahaman yang lebih dalam. Contoh nih Bapak Ibu, anak-anak itu diajari bagaimana rasa bersyukur terhadap nikmat Tuhan. Contohnya makanan, dalam makanan. Nah, maka kita ketika mengajarkan itu di anak PAUD kan susah gitu. Konsep bersyukur itu bagaimana gitu. Kita tentu mengajarkannya dari hafalan doa sebelum makan. Nah, dari kecil mereka sudah diajar untuk menghafal doa sebelum makan. Maka nanti setelah surface learning itu, setelah hafal, dia akan memaknai doa yang dibacanya itu, bahwa ternyata bersyukur itu merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan agar nikmat Tuhan itu bertambah gitu. Seperti halnya ketika orang muslim melaksanakan sholat bukan hanya sekedar gerakan dan hafalan doa, tapi juga memaknai setiap bacaan yang dibaca itu beserta makna dan artinya, sehingga nanti sholatnya akan lebih khusyuk. Nah, seperti itu. Jadi surface learning juga dibutuhkan ya ketika kita menerima informasi baru. Kita menuju dari surface learning ke deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendalam, kemudian menghubungkan ide dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang baru. Saya sudah mengulang berapa kali ini tadi ya. Memahami konsep, mengaplikasikan, menerapkan, kemudian pengetahuan itu diterapkan kembali dalam situasi yang baru atau disebut sebagai transfer. Kapan pembelajaran mendalam ini diperlukan? Yang pertama, ketika peserta didik sudah
menguasai dasar-dasar service learning atau pembelajaran permukaan. Kemudian mereka siap untuk menganalisis, mengevaluasi, dan berinovasi menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Di sebelah kanan ini ada ilustrasi gambar Bapak Ibu ya. Kalau pembelajaran service learning atau pembelajaran secara permukaan itu bisa digambarkan adalah salju, gunung salju yang ada di atas permukaan air laut ini. Sedangkan pembelajaran mendalam itu adalah gambaran salju, gunung salju yang ada di tengah. Nah, transfer itu adalah deeper than deep learning. Dia lebih dalam dari deep learning, di mana peserta didik setelah mendapatkan pengetahuan, mengaplikasikan, merefleksikan, dia bisa mengkontekstualisasikan ke dalam situasi yang baru. Itu kalau saya tadi analogikan belajar nyetir, sudah bisa tahu alat-alat yang ada di mobil, fungsinya apa, dia kemudian praktek nyetir di jalan yang halus, jalan yang lurus, yang mulus di kota gitu ya. Nah, kalau transfer ini, dia bisa nyetir di jalan yang mungkin belum beraspal, mungkin jalannya masih berlumpur dan sebagainya. Tapi karena dia sudah punya konsep yang jelas dan dia sudah praktik, maka ketika dihadapkan dengan situasi yang baru pun, dia tetap bisa melakukannya dengan baik. Itu yang disebut sebagai transfer. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana menerapkan pembelajaran mendalam di kelas? Bapak Ibu, mengajar, itu konsepnya mengajar dengan belajar itu berbeda. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah mengajari kucing saya bernyanyi. Tahu nggak? Kucing saya sudah saya ajari bernyanyi loh. Terus ada orang yang bertanya loh, kok saya nggak pernah lihat kucing kamu menyanyi? Lalu yang ngajarin kucing itu dia bilang, kan saya bilangnya mengajari kucing saya bernyanyi. Saya tidak bilang kalau kucing saya sudah belajar bernyanyi gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jangan terjebak dalam situasi seperti ini, di mana kita sudah merasa mengajari peserta didik kita. Kita sudah memberikan pembelajaran yang baik gitu. Ternyata peserta didik kita belum belajar gitu, karena kita sudah merasa sudah saya ajari, ada butuh umpan balik. Kita perlu tahu dengan asesmen juga, apakah peserta didik kita sudah benar-benar belajar atau justru kita yang merasa sudah memberi pembelajaran itu sedangkan mereka belum paham gitu. Nah, berkaitan dengan ini, ada otak kiri, otak kanan nih ya Bapak Ibu. Otak kiri hubungannya dengan suatu hal yang sadar, itu logika, matematika, penalaran ya, bahasa dan sebagainya. Sedangkan otak kanan itu berhubungan dengan bawah sadar, ada kreativitas, konseptual, imajinasi dan sebagainya. Maka di dalam pembelajaran sebagai guru kita perlu untuk mengoptimalkan kerja dua otak ini, otak kiri dan otak kanan supaya seimbang gitu. Makanya kalau kita mau pembelajaran atau mungkin pelatihan gitu, ada yang namanya senam otak ya Bapak Ibu, supaya otak kiri kanan itu bisa bekerja secara seimbang, optimal. Dan juga kalau tadi berkaitan dengan olah rasa ya, kita mengajar itu bukan hanya sekedar memberikan konsep, memberikan pengetahuan, melatih kemampuan kognitif, tetapi kita juga menyentuh secara rasa. Karena anak mempunyai otak limbik sebagai pusat kasih sayang, maka kita perlu mengoptimalkan olah rasa bagi anak itu. Dengan cara apa? Kita tahu ya bahwa dalam tubuh manusia itu ada hormon-hormon. Di sini kita menyebutnya sebagai happiness chemical, atau hormon yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Ada dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Nah, kita mengoptimalkan hormon dopamin ini, Bapak Ibu. Hormon dopamin sering disebut juga sebagai reward chemical. Ketika seseorang itu bisa menyelesaikan tugas, itu ada kepuasan tersendiri gitu ya. Dia dipuji, dia merayakan hal-hal kecil dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu buatlah pembelajaran menjadi sebuah perayaan. Contohnya kalau P5 itu ya, P5 itu sebenarnya menurut saya sudah bagus kalau kita bisa mengimplementasikan dengan baik juga ya Bapak Ibu. Karena anak-anak itu pasti menunggu, kapan nih P5 lagi gitu. Kenapa? Karena ternyata P5 ini menjadi sebuah perayaan pembelajaran, di mana di situ anak-anak itu kita berikan keleluasaan untuk kreativitasnya, mereka bisa menyampaikan ide-idenya, bebas gitu ya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah itu, jadi dopamin mereka yang bekerja di situ. Ini kemudian ada oksitosin, love hormone, mendapat pelukan, dapat pujian, itu termasuk love hormone ya. Serotonin itu mood stabilizer kalau kita suasana hatinya itu lagi tidak baik. Nah, kemudian kita senam, kita yoga, kita menikmati sinar matahari pagi, itu serotonin, mood stabilizer. Dan terakhir endorfin atau painkiller, itu bisa mengurangi rasa sakit gitu ya.
Contohnya yaitu dancing atau apa namanya gerakan tubuh, senam, kemudian menari, bercerita atau tertawa gitu ya, meditasi dan sebagainya. Nah, jadi hormon ini penting untuk kita tahu bahwa anak-anak itu supaya bahagia, supaya senang dalam belajar. Ada selain meaningful dan mindful juga ada joyful. Hormon-hormon inilah yang memegang peran penting di dalam diri peserta didik yang harus kita optimalkan. Nah, pembelajaran itu ada prioritasnya, tidak hanya berfokus pada item fakta yang banyak atau ide-ide yang banyak, hafalan-hafalan yang kita nggak tahu buat apa kita hafalkan gitu, tetapi lebih fokus pada ide besar yang kemudian dapat ditransfer. Ide besar itu adalah konsep yang lebih luas gitu ya. Jadi materi yang esensial. Kalau kita mengenal di kurikulum Merdeka itu ada materi esensial Bapak Ibu. Tidak semua materi di buku itu harus kita habiskan. Makanya kalau ada guru yang bilang, saya belum selesai ngajar ini, ini belum, masih banyak bab yang belum saya berikan. Nah, itu kurang tepat karena memang tidak semua materi harus kita habiskan. Hanya materi-materi esensial saja. Dan itu tidak perlu banyak. Ide besar itu apa sih? Nah, di dalam ide besar itu ada suatu abstraksi, bisa konsep, bisa tema, bisa proses yang lebih besar gitu, yang lebih di dalamnya tuh nanti akan ada cabang-cabang gitu ya. Nah, ide itu bisa ditransfer dan bisa dikoneksikan antara materi satu dengan yang lain. Jadi ketika kita mengumpamakan materi itu seperti bongkahan-bongkahan kecil atau puzzle-puzzle, ide besar itu ketika puzzle itu sudah dikumpulkan menjadi satu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengapa ide besar? Mengapa peta konsep? Nah, peta konsep ini adalah salah satu cara dalam kita mengajar supaya membuat peserta didik lebih paham tentang konsep pembelajaran yang kita ajarkan. Kenapa harus ide besar? Karena kebanyakan orang itu sulit mengingat informasi dalam jangka pendek. Mungkin dia bisa menghafal satu buku, satu materi pembelajaran saat itu gitu ya. Tapi apakah ada jaminan bahwa dia akan hafal sampai nanti di masa-masa yang akan datang dia tetap hafal? Tidak. Jadi hafalan itu hanya dalam jangka pendek saja Bapak Ibu. Nah, tapi daya ingat itu akan meningkat jika kita mengelompokkan informasi dalam bongkahan yang terkait secara bersama. Dan itu bongkahan itu kita susun dengan bentuk peta konsep. Peta konsep ini yang dapat memperkuat struktur kognitif, retensi, daya untuk menahan informasi baru gitu. Daya ingat, daya kita menahan informasi untuk tetap kita ingat namanya retensi. Dan ini diberikan di awal unit pembelajaran dan membantu murid melihat bagaimana informasi baru itu disusun seputar ide besar. Ini adalah contoh peta konsep Bapak Ibu. Untuk memahami tentang tomat. Nah, kita kan nggak mungkin menghafal tomat itu begini begitu. Tapi kita membuat ide besarnya dulu. Tomat gitu, ide besarnya. Tomat itu kita berikan cabang-cabang dalam peta konsep. Manfaatnya apa? Cara menanamnya bagaimana? Bagian-bagian tanaman tomat itu apa saja? Jenis-jenis tomat itu apa gitu. Nah, dari situ kita bisa membuat satu konsep mind map atau peta pikiran yang akan mempermudah peserta didik dalam memahami konsep tersebut. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita harus memberikan pertanyaan pemantik. Di awal pembelajaran itu kita sering bertanya untuk memantik siswa agar dia bisa merasa terlibat dengan pembelajaran itu gitu ya. Kalau kita ingin misalnya ya, kita mengajar tentang perubahan zat. Perubahan zat anak-anak, apakah kalian di sini ada yang suka makan es krim gitu ya? Es krim, es itu adalah benda yang berwujud apa nih, dari apa menjadi apa gitu. Jadi kita relatekan dulu pengalaman hidup mereka sehari-hari dengan pembelajaran supaya mereka juga engage dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini penggunaannya aktif sepanjang pembelajaran, bukan hanya di awal pembelajaran saja ya Bapak Ibu. Dari kalau di luar negeri, kalau di Amerika gitu, pertanyaan pemantik itu bahkan sampai ditempel-tempel di dinding kelas. Lalu bagaimana contoh pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik ini bisa berupa kalimat terbuka atau open-ended question.
Nah, pertanyaan itu kalau tertutup itu jawabannya ya, iya, tidak gitu. Kamu sudah makan belum? Belum. Itu pertanyaan tertutup gitu ya. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu akan memberikan jawaban yang lebih luas, yang lebih mendalam gitu. Misalnya, jelaskan mengapa, apa yang terjadi jika. Gitu. Anak akan berpikir lebih lebih luas lagi. Apa hubungan antara? Menurutmu bagaimana? Bagaimana solusi terbaik dari apa gitu. Nah, itu namanya open-ended question. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran mendalam kita tahu ada solo taksonomi ya. Kalau sebelumnya kita mungkin mengenal Bloom, taksonomi Bloom, Anderson Kraftwerk gitu. Nah, di pembelajaran mendalam ini ada yang namanya structure of observed learning outcome atau solo taksonomi. Di mana di sini ada tingkatan-tingkatan pemahaman peserta didik mulai dari pre-structural. Pre-structural itu ketika anak belum memahami sama sekali. Jadi masih gagal, belum kompeten gitu, masih belum ngerti poin-poin hal-hal yang penting gitu ya. Yang kedua, unistructural atau one relevant aspek itu dia sudah memahami salah satu aspek hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu, dia paham meskipun cuma satu. Kemudian ada multistructural di mana peserta didik itu bisa memahami lebih dari satu hal, dia bisa describe atau apa yang mendeskripsikan gitu, mengkombinasikan gitu, dia bisa mengelis. Nah, relational itu bukan hanya memahami lebih dari satu pemahaman, tetapi dia sudah bisa mulai menghubung-hubungkan gitu. Dia bisa menganalisis, dia juga bisa punya argumen, dia bisa mengkritisi. Itu sudah masuk ke relational. Dan yang terakhir paling tinggi dari level solo taksonomi adalah extended abstract, di mana peserta didik itu akan diperluas lagi pendalaman pemahamannya. Itu bahkan dia sudah bisa meng-create atau menciptakan formulate, menciptakan sebuah formula-formula. Dia juga bisa membuat hipotesis, refleksi, dan juga bahkan dia juga memperoleh teori yang baru. Itu namanya adalah extended abstract, bagian paling tinggi dalam taksonomi solo. Nah, ini kalau dibandingkan antara taksonomi solo dengan Bloom seperti ini ya Bapak Ibu, ada di sini mulai dari bawah ini belum berkembang, incompetence, foundation, dasar, developing berkembang, cakap, secure, unggul, excellent. Kalau di pembelajaran taksonomi Bloom itu ada mengingat, memahami, itu yang C1, C2 itu ya. Kalau di taksonomi solo itu ada pra, uni, dan multistruktural. Di taksonomi Bloom ada kemampuan level selanjutnya menganalisis dan menerapkan, kemudian ada mencipta dan mengevaluasi di tingkat atasnya lagi. Nah, kalau di taksonomi solo itu ada relasional, mengaitkan. Kemudian yang paling tinggi adalah berpikir abstrak yang mendalam. Kemudian pengalaman belajar dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu paling atas. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara taksonomi solo dengan Bloom ya Bapak Ibu. Di ranah kognitif, nah seperti ini, yang mengingat, memahami. Ini yang Bloom, ini yang solo. Oke, sama seperti tadi ya. Kemudian ranah kognitif, contohnya nih, kalau memahami itu peserta didik, misalnya kita kasih pembelajaran tentang fotosintesis, berarti di level memahami itu peserta didik baru bisa menjelaskan elemen yang terlibat dalam fotosintesis. Contohnya seperti apa ya, dalam fotosintesis itu kan ada bahan-bahan untuk fotosintesis, contohnya seperti karbon dioksida, sinar matahari, klorofil gitu ya. Nah, tapi belum sampai pada penerapannya. Keterkaitan dengan fotosintesis itu apa sih pentingnya untuk ketersediaan pangan? Oh, ternyata tumbuhan hijau itu adalah bagian terbesar dari ekosistem, atau dia merupakan produsen yang paling bawah gitu ya. Produsen tingkat bawah yang sangat dibutuhkan bagi konsumen tingkat atasnya, sehingga sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup segala makhluk hidup di dunia ini gitu. Dan sampai di tahapan yang paling tinggi yaitu merefleksi merefleksi di mana peserta didik sudah bisa mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas gitu, dalam isu lingkungan, ketersediaan pangan, iklim, dan sebagainya. Kemudian ini pada afektif dan psikomotorik. Di ranah afektif dan psikomotorik tentunya kita juga bisa mendapatkan pengalaman belajar peserta didik. Contohnya kalau afektif itu ya berkaitan dengan karakter ya.
bagaimana murid bisa berdiskusi tentang isu sosial. Kemudian perilaku mereka seperti apa sih melihat itu? Kalau secara psikomotorik ya keterampilan fisik yang dimiliki peserta didik itu dalam pembelajaran tersebut. Nah, baik kita ke karakteristik pembelajaran mendalam nih Bapak Ibu. Di sini ada 6 karakteristik pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah dinamis, fleksibel, dan responsif. Yang kedua, berpusat pada murid. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Dan terakhir, pemanfaatan teknologi digital. Kita cek kembali, apakah pembelajaran kita sudah memenuhi karakteristik ini, Bapak Ibu? Nah, kalau semua ini sudah ada, berarti pembelajaran kita sudah masuk dalam pembelajaran mendalam. Dan tentunya juga tidak mudah untuk bisa melibatkan semua unsur ini dalam pembelajaran ya Bapak Ibu, dibutuhkan percobaan, kemudian kita mulai dengan mungkin ada kelas yang kita jadikan percobaan untuk menerapkan pembelajaran mendalam, berikut juga perencanaannya. Nah, berkaitan dengan perencanaan nih, kalau kita melakukan sesuatu nggak ada rencana, itu pastinya juga tidak akan baik hasilnya. Maka perencanaan itu sangat penting juga dalam sebuah pembelajaran. Bagaimana terkait perencanaan? Ya tentunya bagaimana kita menyusun modul ajar gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita menyusun RPP, perencanaan mengajar kita supaya kita bisa mengajar sesuai dengan harapan. Nah, di sini pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka di sini kita memposisikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center. Dan peserta didik dibimbing dan diarahkan untuk menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata untuk bisa berpikir kritis mengenai materi yang diajarkan. Lalu kalau RPP atau modul ajar itu yang seperti apa sih yang baik? Apakah ada modul ajar terbaik? Nah, sebenarnya tidak ada modul ajar terbaik. Modul ajar terbaik adalah modul ajar yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu sendiri, dengan lingkungan belajar Bapak Ibu itu. Jadi belum tentu saya menggunakan modul ajar yang baik buat saya kemudian dipakai oleh Pak Wahu gitu juga akan sama, belum tentu, karena memang kita yang lebih tahu tentang peserta didik kita sendiri. Maka ada beberapa syarat dokumen perencanaan pembelajaran yang baik. Itu yang pertama harus jelas, mudah dipahami. Yang kedua fleksibel, tidak ada misalnya ya bentuk baku itu nggak ada, tapi disesuaikan dengan konteks pembelajarannya. Dan juga yang terakhir sederhana. Sederhana itu tidak berarti mudah, tapi juga jelas dan dapat dilakukan. Kriteria modul ajar ini ada 1-6, esensial, menarik, bermakna menantang, relevan dan kontekstual, berkesinambungan, penyajiannya juga penting, dan perlengkapan. Nah, di sini saya ambil dari Pusat Informasi Kolaborasi Kemdikbud.go.id, Bapak Ibu. Lalu apa sih komponen minimum dalam modul ajar? Nah, modul ajar itu paling tidak terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen awal, asesmen akhir, dan media pembelajaran. Ini dulu yang penting ada ini, maka modul ajar Bapak Ibu itu sudah bisa digunakan gitu. Nah, di sini kan ada 3 implementasi pembelajaran dalam ya, mulai perencanaan, pelaksanaan, asesmen. Nah, langkah-langkah membuat modul ajar pembelajaran mendalam. Di sini ada 4 klasifikasi gitu ya, ada 4 fase. Yang pertama identifikasi dulu, di mana kita mengidentifikasi kesiapan peserta didik dan sebagainya. Kemudian ada desain pembelajaran, bagaimana strategi pembelajaran yang kita lakukan, apakah kita akan menggunakan lintas disiplin ilmu gitu ya. Kemudian topik pembelajarannya apa, kemudian kerangka pembelajaran yang praktis pedagogis itu kita juga libatkan di situ. Untuk tidak mencoret nih. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar yang terdiri dari berkesan dan bermakna, mengembirakan sebagai prinsip pembelajaran mendalam, kemudian memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang terakhir adalah asesmen. Asesmen ini ada 3, di awal, selama proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Begitu. Oke. Nah, langkah menyusun modul ajar. Kita mulai dari persiapan materi pembelajaran dulu, kemudian ada prakegiatan di kelas, siswa belajar mandiri di rumah untuk mempersiapkan pembelajaran saat itu.
ada kegiatan di kelas, guru memfasilitasi membimbing diskusi kelompok, kemudian ada pasca pelajaran, refleksi dan evaluasi, dan juga ada media pembelajaran. Udah setengah 11 nih, tidak terasa Bapak Ibu. Sekarang kita mulai menyusun modul ajar pembelajaran mendalam. Sebelum saya share linknya, ada satu quote dari John Dewey, tokoh filsafat pendidikan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Jadi selama kita hidup, maka kita tetap membutuhkan pendidikan. Dan kita sebagai guru harusnya terus belajar sepanjang hayat. Mungkin itu nanti untuk link template modulnya akan saya share. Dan selama 2 hari ke depan ya, Bapak Ibu bisa berlatih membuat atau menyusun modul ajar di Plotnik ini. Kita akan ada pembimbingan secara online melalui grup WhatsApp. Itu saja, mungkin pemaparan dari saya 1,5 jam sudah tidak terasa ya. Saya kembalikan waktu kepada Bu Tuti selaku moderator. Mungkin ada sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa, Ibu Asri. Jadi kita banyak sekali diberikan informasi tentang pembelajaran deep learning. Baik Bapak Ibu, di sesi ini adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silahkan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan kepada narasumber Ibu Asri mengenai mungkin materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, ini sudah ada yang raise hand, Ibu Rusdiana ya. Silahkan Ibu. Ibu Baik, Rusdiana, silakan. ya, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena memang gangguan sinyal di sini. Yang ingin saya tanyakan perkenalkan dulu, nama saya Rusdiana, saya dari SMP Negeri 31 Palembang. Yang ingin saya tanyakan adalah ada ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama mengenai dimensi 8 dimensi tadi. Nah, kalau di dalam deep learning itu, apakah 8 dimensi itu harus masuk semua atau kita pilih gitu yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua mengenai surface learning gitu, yang pembelajaran permukaan. Bisakah kalau misal nih kita mau ngajar nih, kebetulan saya ngajar SMP itu ada di fase D. Saya ngajar kelas 7 dan kelas 8. Kalau seandainya kelas 7 itu saya buat pembelajaran permukaannya saja dulu, gimana itu Bu. Terus kelas 8-nya baru saya masukkan ke mulai mendalam gitu. Bisa nggak seperti itu Bu? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Rusdiana. Ibu Asri, apakah mau langsung dijawab pertanyaannya atau mungkin ada lagi yang mau bertanya? Gimana Bu Asri? Langsung saja ya Bu ya, sambil menunggu Baik, penanya selanjutnya. silakan Bu Asri. Ya, baik. Terima kasih Bu Rusdiana atas pertanyaannya bagus. Yang pertama, ketika kita tadi berbicara tentang 8 profil lulusan ya, 8 dimensi tadi, apakah dalam pembelajaran kita harus memasukkan semua unsur 8 dimensi itu di dalam pembelajaran? Jawabannya boleh beberapa saja. Jadi kalau di RPP di modul ajar itu kita memilih Bapak Ibu. Di situ ada beberapa kotak ya, ada 1 sampai 8 kita centang mana yang masuk di dalam pembelajaran itu gitu, dari 8 profil lulusan itu. Misalnya pembelajaran tentang ekosistem, kita akan mengajar tentang ekosistem, di situ akan masuk ranah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa bersyukur terhadap bersyukur telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, oksigen gitu ya. Kemudian di situ juga ada kemandirian, bagaimana kita bisa meregulasi diri. Cek masih kan ya?
suaranya. Oke. Kemandirian untuk bisa mengelola sampah seperti itu. Jadi 1 sampai 8 bisa kita pilih Ibu Bu Rusdiana, mana yang masuk ke dalam profil lulusan yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau Bu Rusdiana mengajar 2 tingkat, kelas 7 dan kelas 8, apakah boleh di kelas 7 itu kita berikan surface learning dulu, kelas 8-nya baru deep learning atau pembelajaran mendalam? Kalau berdasarkan yang saya ketahui ya, Bu Rusdiana, pembelajaran mendalam itu kita berikan bahkan mulai di tingkat PAUD ya, di tingkat sangat dasar. Artinya ketika mereka akan memahami sesuatu, maka surface learning itu dibutuhkan sebelum menginjak ke deep learning gitu. Bukan beda tingkat lalu beda pembelajaran gitu, bukan. Tapi walaupun dia belajar surface learning, ketika mendapat informasi baru, dia harus menghafal dulu. Contoh, kita pasti tahu bahwa di SD itu diberikan konsep perkalian, Bapak Ibu ya. Ada misalnya 3 kali 3 itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3. Tiganya ada 3 gitu ya. Itu konsepnya. Tapi kan kita service learning itu ada ingatan atau hafalan juga nih. Makanya kita diberikan gitu ya. 1 kali itu sampai 10 kali 10 gitu misalnya. Nah, itu juga penting. Jadi sebelum walaupun mereka sudah tahu konsep perkalian, tapi ini hafalan itu juga penting. Atau kalau kita sudah menerapkannya dalam kehidupan nih, kita nggak mungkin akan ketika ke pasar itu kita berkonsep dulu mau membeli jeruk 1 kilo seharga 24.000, kita konsep dulu kalau saya beli 3 kilo bagaimana, kita langsung gitu, kita hafal kalian 24 kali 3 gitu. Kalau kita mau menghitung dalam konteks dalam kehidupan sehari-hari yang butuh kecepatan, kita pakai hafalan itu. Meskipun kita juga diajarkan oleh guru tentang konsep. Nah, tapi di sini yang dimaksud deep learning ini harus diterapkan juga dalam berbagai fase, dalam berbagai tingkat. Artinya setelah mereka belajar secara surface learning untuk mengetahui informasi baru nih, oh ada istilah terminologi baru gitu. Mereka mendapatkan satu kosakata baru, pengetahuan baru, itu namanya surface learning. Setelah itu mereka beranjak pengetahuan konsep. Bagaimana supaya mereka paham konsep itu? Kita buatlah yang namanya peta konsep tadi Bu ya. Kita tetapkan supaya mereka menggabungkan bukan kecil menjadi sebuah ide besar agar mereka paham secara konseptual. Wah, Sepertinya terlempar. Ibu narasumber terlempar. Coba kita tunggu sebentar nih Bapak Ibu. Apakah Ibu Asri bisa masuk? Iki penggoda. Iya, Bu Asri, silahkan Bu mohon Asri. maaf. Mohon maaf terlempar Bu. Ya, Ya, begitu silakan. jawabannya. Jadi itu di tingkat kelas 7 maupun kelas 8 kita harus memberikan pembelajaran deep learning-nya. Begitu Bu Rusdiana. Setelah kita berikan surface learning. Semoga menjawab ya Bu Rusdiana. Terima kasih Itu Bu Bu Tuti. Baik, terima kasih luar biasa Bu Asri. Sama. Juga jadi bertambah ilmu nih tentang self learning dan juga deep learning. Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Rusdiana juga yang sudah bertanya. Pertanyaannya juga sangat luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Kita beri kesempatan kepada satu penanya lagi, mungkin Bu Asri ya. Silakan. Silahkan Bapak Ibu. Bisa resen atau mungkin kalau tidak berkenan untuk Atau mungkin di berbicara bisa kolom chat. dituliskan aja. Ya. Sepertinya belum ada yang bertanya. Mungkin nanti bisa berkomunikasi lewat WA lagi nggih Bu Asri nggih setelah kegiatan Bisa, ya. di ruang Zoom ini. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa disampaikan Bu Asri untuk pembuatan modul ajarnya seperti apa?
sekilas Oh ya, aja, nanti mungkin bisa baik. ditindaklanjuti di grup. Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan, nanti diskusi kita akan kita lanjutkan di grup yang sudah Bapak Ibu ikuti. Di situ ada tim Dipmadel ya. Di sana nanti akan saya kirimkan link Google di Google Drive. Aduh, sebentar. Di Google Drive nanti akan ada link di sana template RPP atau modul ajar deep learning yang bisa Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Gitu. Nanti bila ada kendala atau ada yang kurang dipahami, boleh langsung ditanyakan di grup saja Bapak Ibu, sehingga nanti bisa jawaban saya bisa juga disimak anggota grup yang lain. Begitu. Setelah ini saya akan share ya Bapak Ibu link untuk template dari RPP atau modul ajar deep learning. Begitu Pak Wahyu dan Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Asri. Karena waktu juga sudah menunjukkan sesuai dengan jadwal, mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Asri, bahwasanya deep learning itu adalah metode yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, kemudian pendekatan ini akan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar hanya menerima informasi. Jadi mungkin ini tadi juga yang ditanyakan oleh Ibu Rusdiana itu tadi juga mungkin tentang deep learning itu, bahwa sesuatu itu memang harus lebih mendalam lagi ketika kita mau memberikan suatu informasi, dan anak-anak itu juga mungkin harus lebih aktif dan lebih memahami. Mungkin seperti itu ya Ibu Asri. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu, acara diskusi kita sudah selesai. Kemudian dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara diklat implementasi pembelajaran dan juga pembuatan modul ajar deep learning. Terima kasih juga kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tidak lupa kami mohon maaf bila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Acara diklat ini kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah Terima belajar kasih, bersama hari Bu Tuti, ini. terima kasih Bu Asri. Ibu Ya, Asri, Pak terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk live ya.
Masih banyak kan? Ika dome kak, terus bentar. Itu sekolah itu kan lu kecil tentu nah. Satunya kecil. Oh kecil ya. Bentar nah mati apa umi jangan ini.